Wahyu pasal yang ke-6, hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Untuk kita ngerti tentang meterai, ada 7 meterai ini, itu sudah dijelaskan di Wahyu pasal 5, di mana Wahyu pasal 5 Yohanes diperlihatkan di tangan kanan Allah Bapa yang duduk di atas tahta ada sebuah gulungan kitab. Nah, gulungan kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, dalam penglihatan itu ada malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring kepada Yohanes yang mengatakan, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nah, hal itu membuat Yohanes sedih sekali. Jadi dia menangis. Dan di situ karena saking sedihnya dia menangis karena dia bilang tidak ada yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Nah, sesudahnya ada salah satu dari 24 tua-tua yang ada di hadapan tahta, di hadapan Allah Bapa di situ yang berkata kepada Yohanes, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Ya, supaya kita bisa masuk di pembacaan kitab pasal 6 untuk ngerti. Jadi tidak ada satu orang pun yang layak, tetapi singa dari suku Yehuda itu anak Allah, yaitu Yesus. Dia telah menang. Menang apa? Dia menang atas egonya sendiri, dia menang atas kepentingannya sendiri, dia merelakan dirinya untuk mati, disembelih, untuk darahnya tercurah, menyelamatkan isi dunia, dan dia menang dari maut. Dia bangkit dari antara orang mati, dan itulah yang menyebabkan dia yang layak untuk membuka kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya, mari kita lihat bagaimana tua-tua, 24 tua-tua itu menyanyi di Wahyu pasal 5 ayat 9 berkata, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Ya, jadi kita sudah bisa mengikuti di Wahyu pasal 6 ayat 1 ini. Sesudahnya diperlihatkan lagi kepada Yohanes ayat 1, dia melihat anak domba itu yang pertama dan membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Ada 7 meterai, dia buka satu persatu. "Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, 'Mari.'" Keempat dari makhluk. Ingat, makhluk itu mempunyai sayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan ingat bahwa makhluk itu, makhluk pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Kita belajar hal yang baru supaya kita ngerti di sini ada makhluk. Nah, makhluk yang pertama di sini, keempat makhluk itu yang pertama, jadi tadi itu yang sama seperti singa. Dia yang berkata dengan suara bagaikan guru, berkata, "Mari." Ya, kita lihat, "Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guru, 'Mari.'" Ayat 2, "Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah,
dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Setelah materai dibuka oleh anak domba, Yohanes melihat lagi ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya itu memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini orang yang di atas kuda putih yang dilihat oleh Yohanes. Ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua. Kita ingat makhluk pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang kedua yang sama seperti anak lembu itu berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Kalau tadi yang pertama seekor kuda putih, kuda yang kedua adalah seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini cerita tentang akhir zaman yang akan datang yang diperlihatkan kepada Daniel, kepada Yohanes. Dan ini yang dia lihat bahwa kuda merah padam yang ditunggangi orang itu dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Akan ada waktunya damai sejahtera diambil dari atas bumi. Orang akan saling bunuh dan penunggang ini diberikan sebilah pedang yang besar, pedang yang akan mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Bersyukur hari ini kita masih hidup di dalam zaman anugerah. Ada damai sejahtera, mari kita terima damai sejahtera yang daripadanya. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Terima damai sejahtera itu. Ternyata akan ada waktunya nanti. Ini seekor kuda merah padam ditunggangi oleh orang yang diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Peganglah yang ada pada kita. Damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya itu tidak diambil daripada kita. Ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga. Sekarang makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, maka janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat. Makhluk yang keempat itu sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Makhluk yang keempat itu berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kuda pertama berwarna putih, kuda kedua berwarna merah padam, kuda ketiga berwarna hitam, dan kuda yang keempat ini berwarna hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Kuda keempat, orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Ada kuasa diberikan kepada mereka, kepada maut ini dan kerajaan maut yang mengikuti dia. Dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Diberi kuasa untuk membunuh 1/4 dari bumi. Membunuh dengan pakai apa? Dengan pakai pedang, dengan pakai kelaparan, dengan sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, ada 7 meterai ya. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Diperlihatkan kepada Yohanes saat meterai yang kelima dibuka. Ada mezbah, di bawah mezbah ada jiwa-jiwa yang telah dibunuh. Dibunuh oleh karena apa? Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.
para martir. Para martir adalah orang-orang yang dibunuh karena berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan bersaksi akan kebenaran firman Tuhan, bersaksi akan Yesus. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Yang berteriak dan berseru nyaring ini adalah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman. Mereka berteriak juga, ternyata mereka para martir berteriak, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ternyata masih ada, perlu istirahat dulu sedikit waktu lagi, perlu ada penggenapan jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Masih akan ada martir-martir yang akan dibunuh sampai jumlahnya genap. Sampai jumlahnya genap, dan di sana Tuhan akan menghakimi dan membalaskan darah mereka. Kita tidak tahu berapa jumlahnya sampai genap, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi masih ada martir-martir yang akan dibunuh karena firman dan karena kesaksian mereka. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, ini yang pernah kita saksikan, bulan yang menjadi merah bagaikan darah, dan sudah dituliskan di Wahyu 6 ayatnya yang ke-12. Meterai ke-6 ini membuat Yohanes melihat gempa bumi dahsyat, matahari menjadi hitam. Nah, ini dibagaikan karung rambut ya. Kalau saya lihat ini karung rambut, bukan karung rambutnya orang bule, karena bule kan pirang-pirang rambutnya ya, blonde hair. Jadi rambut-rambut hitam ya rambut orang Asia mungkin ini, atau rambut orang Afrika yang seperti bagaikan karung rambut. Matahari menjadi hitam, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Dia melihat kalau meterai ke-6 dibuka nantinya akan ada ini yang terjadi. Bintang-bintang di langit berjatuhan, diseumpamakan pohon ara yang menggugurkan buahnya yang mentah kalau digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Kita lihat, ini baru pembukaan sampai meterai yang ke-6. Meterai 1, 2, 3, 4 ada kuda-kuda yang dilihat oleh Yohanes. Sesudahnya meterai yang ke-5, dia melihat jiwa-jiwa di bawah mesbah yang telah dibunuh. Dan meterai ke-6 di sini ada gempa bumi, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah dan bagaikan darah. Dan di sana bahkan langit menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung. Tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Hari ini bisa nggak kita bayangkan gunung-gunung bergeser, pulau-pulau? Kalau pas ada gempa bumi, ada tsunami, bergeser semua. Kita sudah mulai saksikan ada yang menggeserkan gunung-gunung, pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, semua budak, semua
Sampai budak pun orang merdeka semua pergi bersembunyi dalam celah gunung, celah-celah batu dan celah gua. Minta, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia. Takut menghadapi dia. Bahkan minta batu-batu, gunung-gunung runtuh menimpa mereka. Coba, mereka lebih pilih dikena runtuhan gunung, dikena runtuhan batu, daripada mereka bertemu dengan dia yang duduk di atas tahta. Mereka takut. Tapi kalau kita hidup seturut dengan kehendaknya setiap hari, pasti kita tidak takut. Kita akan senang dengan bersuka cita ketemu dengan dia, dipeluk-peluk oleh dia, bersama-sama dengan dia saat dia datang. Yesus kalau dia datang, kita tidak akan minta, runtuhlah gunung-gunung, batu-batu, timpalah kami, sembunyikanlah kami terhadap dia. Sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta Allah Bapa dan terhadap murka anak domba. Takut menghadapi murka. Saat kita salah, kita akan takut kan ketemu. Kalau kita mencuri dari orang tua kita takut ketemu karena ketahuan di mata saya lagi mencuri, saya bohong. Nah, seperti ini yang akan dialami. Katakan di sini, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi. Mari kita tidak menjadi bagian orang-orang yang bersembunyi ke dalam gua-gua dan meminta supaya runtuh menimpa kita. Tetapi kita berkata, welcome Tuhan, welcome Bapa, welcome Yesus. Engkau datang menjemput kami. Mari kita terus menyucikan pakaian kita setiap hari. Mari kita dengan rela ditegur dan dihajar. Karena dia akan menegur dan menghajar kita. Karena dia mengasihi kita. Supaya saat dia datang nanti, kita berani berhadapan dengan dia. Tidak pergi bersembunyi karena takut. Karena kita melakukan hal yang tidak dikehendaki dan disenangi oleh dia. Kita akan lanjut lagi besok pembacaan bagaimana materi yang berikutnya, bukan besok ya, materi yang ke-7 dibuka itu di Wahyu pasal 8. Tapi kita akan terus dibukakan apa yang dilihat Yohanes pada saat dia di Pulau Patmos. Kita mendapat keuntungan juga, bisa seolah-olah ikut melihat melalui apa yang ditulis oleh Yohanes, bahwa diri kita seolah-olah kita ada bersama Yohanes, melihat 24 tua-tua yang pakai pakaian putih dengan mahkota, melihat keempat makhluk yang penuh dengan mata bersayap 6, bahwa diri kita di sana untuk melihat bagaimana apa yang Tuhan sudah sediakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Rendahkan hati kita di hadapan Dia. Mari buka hati kita supaya Yesus yang sudah berdiri mengetuk-ngetuk masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Diam di dalam kita dan memperlihatkan segala rencananya yang akan datang kepada kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.